Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita bisa kuliah pada pertemuan kelima. 2 pertemuan lagi kita sudah UTS. Seperti biasa, mari perkuliahan ini kita awali berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kelima ini kita akan memahami tentang objek wakaf, al-mauquf bih, objek wakaf. Objek wakaf ini dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Tentunya kita harus melihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut objek wakaf itu ada 2, yaitu benda tetap atau benda tidak tetap atau bergerak. Benda tetap Ibnu Hajar menggunakan istilah ghairul mangkulat, sedangkan benda bergerak dengan sebutan al-mangkulat. Sedangkan Said Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, dia menjelaskan bahwa benda tetap dengan sebutan al-uqar, sedangkan benda bergerak dengan sebutan al-mangkul yang bisa dipindahkan dan bisa dipindah tempatkan. Berkaitan dengan benda ghairul mangkulat dan benda al-mangkulat atau benda ukur dan benda al-mangkul, Muhammad Mustafa Salabi menjelaskan tentang syarat-syarat objek wakaf. Ada 4. Pertama, harta tersebut harus mutakawwim, harta yang bernilai. Harta ini adalah harta yang memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola atau penerima.
ketika wakaf diikrarkan. Jadi yang kedua, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola atau penerima wakaf ketika wakaf itu diikrarkan. Yang ketiga, benda yang diwakafkan, benda atau harta yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna atau milkul tam dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf. Yang keempat, benda atau harta yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain. Jadi kalau harta itu masih gabungan dengan pihak lain, maka harus dipisahkan harta yang dimiliki oleh orang yang wakaf itu. Pendapat ulama fikih mensyaratkan harus benda. Jadi harta yang diwakafkan itu harus benda. Benda itu bermanfaat, kemudian tidak sekali pakai, tidak haram zatnya. Jadi barang yang haram atau harta yang diperoleh dengan jalan yang haram tidak boleh untuk diwakafkan. Jadi anjing, babi, kemudian harta yang diperoleh lewat korupsi, mencuri tidak bisa untuk diwakafkan. Kemudian harta itu harus milik wakif secara sempurna. Ini pendapat ulama fikih. Saudara sekalian, kita akan mengkaji tentang harta benda wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004. Pasal 15, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Kemudian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 3 menyebutkan bahwa objek wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, yaitu ghairul mangkul dan mangkul. Kemudian ukor dan mangkul. Tinggal kita menggunakan pandangan siapa, Ibnu Hajar atau Sayyid Sabiq. Benda tidak bergerak meliputi A. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Artinya apakah tanah itu sudah memiliki sertifikat atau belum, atau sudah terdaftar atau belum terdaftar dalam Badan Pertanahan Indonesia. B. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A tadi. C. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. D. Hak milik atas satuan rumah susun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara sekalian, kemudian benda yang bergerak terdiri dari A. Uang, kemudian logam mulia, bisa emas, perak, kemudian mutiara, dan lain-lain. C. Surat berharga. D. Kendaraan. E. Hak atas kekayaan intelektual. F. Hak sewa. Dan G. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi A sampai G ini adalah merupakan benda bergerak atau al-mangkul atau al-mangkulat. Jadi benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, ya, meliputi ini A sampai G. Kemudian tadi harta tidak bergerak dan harta yang bergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Kemudian kita lihat bagaimana dalam penjelasan atau pelaksanaan objek wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Pasal 15 jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak, sama kan di undang-undangnya. Yang kedua, benda bergerak selain uang. Ada tambahan, ada penjelasan benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Nah, ini menurut pasal 15 PP nomor 42 tahun 2006. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 hanya benda tidak bergerak dan benda bergerak. Tetapi di dalam PP ini ada benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Pasal 17 ini juga penjelasan terhadap pasal, ya, yang ada di Undang-Undang Nomor 41. Kenapa saya lewati kok tidak pasal 16? Karena pasal 16 itu persis, ya, apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41. Nah, pasal 17 ini menjelaskan tentang hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri satu atau A, hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar. B, hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini maksud benda tidak bergerak, ya. Hak guna bangunan, hak guna usaha,
atau hak pakai di atas tanah negara. C adalah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapatkan izin tertulis pemegang pengelolaan atau hak milik. D. Hak milik atas satuan rumah susun. Kemudian yang kedua atau ayat 2, apabila wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf C ini huruf C ini, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapatkan izin tertulis pemegang pengelola atau hak milik. Jadi ayat 2 menyatakan apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelola atau hak milik. Kalau itu diwakafkan untuk selama-lamanya. Ayat 3, hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan. Jadi kalau tanah itu merupakan tanah yang disita tidak boleh untuk diwakafkan. Kemudian perkara sengketa tanah itu menjadi persengketaan atau perselisihan juga tidak boleh diwakafkan. Dan tidak dijaminkan atau tanah yang menjadi jaminan itu juga tidak boleh diwakafkan. Sekarang saudara sekalian, kita mengetahui tentang benda bergerak selain uang. Jadi benda bergerak selain uang. Hal ini dijelaskan pada pasal 19 PP nomor 42. Pasal 19 ayat 1, benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan. Maka di dalam fikih tadi, dalam hukum Islam disebut al-mangkul. Al-mangkul itu dapat berpindah atau dipindahkan, atau karena ketetapan undang-undang. Ayat 2, benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaiannya. Jadi benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaiannya. Yang ketiga, atau ayat 3, bukan yang ketiga, ayat 3, benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakifkan. Dan lagi, benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Ayat 4, benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Ini
Contohnya ya. Contohnya ya, pasal 20 benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi A. Kapal, jenis kapal. Kemudian B. Pesawat terbang. C. Kendaraan bermotor. Nah, kalau saudara membeli kendaraan lebih dari satu, punya 3, punya 4, maka salah satunya itu bisa diwakafkan, kendaraan bermotor. D. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan. Bisa traktor, nah itu juga bisa diwakafkan. Bulldozer juga bisa diwakafkan. Kemudian E. Logam dan batu mulia dan garing atau F. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Pasal 21, benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana berikut. A adalah surat berharga. Surat berharga. Surat ini berupa 1. Saham, 2. Surat utang negara, yang ketiga obligasi pada umumnya dan atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang, ya, sertifikat tanah, STNK, BPKB, nah itu masuk dalam kategori surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan. B. Yaitu hak atas kekayaan intelektual yang meliputi 1. Hak cipta. Jadi kalau Anda pencipta lagu, ya, maka itu adalah termasuk hak atas kekayaan intelektual. Itu bisa diwakafkan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan. Kemudian hak merek. Yang ketiga hak paten. Keempat hak desain industri. Hak rahasia dagang. Jadi seperti ada soto seger, kemudian ada bebek goreng, nah itu mereka punya hak atas kekayaan intelektual, itu yang berupa hak rahasia dagang. Kemudian hak sirkuit terpadu. Yang ketujuh hak perlindungan varietas tanaman dan garing atau hak lainnya. Jadi ini ada masuk dalam kategori benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan. Kemudian C. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa ini,
termasuk benda bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa. Hak sewa itu juga bisa diwakafkan. Kalau kita melakukan akad ijarah itu kan, ya, hak sewa itu bisa diwakafkan. Hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau dua, perikatan tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Jadi kalau Anda meminjamkan sebuah mobil, ya, maka hasil pinjaman itu, ya, bisa diwakafkan. Nah, ini. Saudara sekalian, mengapa benda bergerak yang berupa uang tidak saya ungkapkan di sini, karena nanti ada pembahasan tersendiri cash wakaf atau wakaf tunai atau wakaf uang. Jadi kan menurut PP tadi benda bergerak, benda tidak bergerak, kemudian benda bergerak selain uang, dan garing atau benda bergerak berupa uang. Karena nanti pada pertemuan yang akan datang ada pembahasan tersendiri wakaf tunai atau wakaf uang. Nah, sekarang kita akan memahami tentang macam-macam wakaf jika ditinjau dari berbagai sisi. Ini perlu kita ketahui. Pertama, berdasarkan peruntukannya. Ada dua macam. Kalau peruntukannya itu berarti membicarakan tentang mauquf alaih. Berdasarkan peruntukannya ada dua macam wakaf. A, wakaf ahli atau wakaf dzurri atau wakaf alal aulad. Adalah wakaf yang bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Ini juga pernah dipraktekkan oleh sahabat Nabi Abu Bakar. Abu Bakar mewakafkan tanah untuk keturunannya bila nanti kembali ke Mekah. Utsman juga melakukan wakaf ahli. Dia pernah membeli sumur rumah, ya. Ketika di Madinah tidak ada air yang tawar kecuali sumur itu, kemudian sumur itu dibeli oleh Utsman. Ya, pertama adalah untuk alal aulad, untuk keluarganya. Itu namanya wakaf ahli. B adalah wakaf khairi. Wakaf khairi ini artinya adalah wakaf untuk kebajikan. Adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat. Artinya untuk kebajikan umum. Wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan umat, maka namanya wakaf khairi. Nah, maka kalau harta benda baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, kalau diperuntukkan untuk wakaf
khairi, wakaf untuk kebajikan, maka harta benda itu menjadi milik Allah, artinya milik umum. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis hartanya. Jenis hartanya. Wakaf yang berdasarkan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak selain uang, dan wakaf benda bergerak berupa uang. Ini kalau ditinjau, dilihat dari segi mauqufnya atau objek wakafnya atau harta bendanya, maka ada wakaf benda tidak bergerak, ada wakaf benda bergerak selain uang, dan ada wakaf benda bergerak berupa uang. Yang ketiga, wakaf ditinjau dari segi waktunya. Ada 2 macam. Pertama atau A, namanya wakaf mu'abbad. Mu'abbad dari abada yu'abbidu. Mu'abbad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya. Jadi wakaf, benda wakaf itu diwakafkan untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah wakaf muaqqat, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Saya wakafkan sepeda saya ini selama 5 tahun. Itu namanya wakaf muaqqat. Jadi kalau Imam Syafi'i itu wakaf itu mu'abbad. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, boleh wakaf mu'abbad, boleh wakaf muaqqat. Karena Imam Hanafi punya paradigma bahwa harta benda yang diwakafkan itu masih punya wakif, karena yang diwakafkan adalah hasilnya atau manfaatnya. Jadi mu'abbad itu untuk selama-lamanya, kalau muaqqat dengan jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, dilihat atau ditinjau dari segi penggunaan objeknya, penggunaan mauqufnya. Wakaf ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah wakaf mubasyir atau dzati. Mubasyir, mubasyarah, basyarah. Mubasyir atau dzati adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa, ini bukan bias ya, yang maksud dan bisa, bukan bias ya, nanti diperbaiki sendiri, dan bisa
digunakan secara langsung. Mubashir, mubasyarah itu adalah langsung. Jadi objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Contohnya wakaf pondok pesantren, madrasah, sekolahan, dan rumah sakit. Nah, itu wakaf rumah sakit, wakaf masjid, wakaf asrama mahasiswa. Nah, itu masuk dalam kategori mubashir atau dati. Yang kedua atau B adalah wakaf mistismari. Istasmaro. Mistismari adalah objek wakaf, harta benda wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal. Penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun. Kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan, ya, bukan keinggian, ya. Hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan pewakaf atau wakif. Nah, inilah kemudian dikenal dengan namanya wakaf produktif. Jadi wakaf, ya, pemberian modal, itu namanya wakaf produktif. Jadi inilah macam-macam wakaf ditinjau dari segi sisinya, ya. Ada 4 segi tadi. Jadi kalau peruntukannya, kemudian dari segi timingnya, waktunya, kemudian juga dari segi objeknya. Nomor 2 adalah objeknya, benda wakafnya. Kalau dari segi peruntukannya ada wakaf ahli dan wakaf khairi. Dari segi objeknya ada wakaf benda bergerak, ada wakaf benda tidak bergerak, ada wakaf benda bergerak selain uang, dan wakaf bergerak berupa uang. Kemudian kalau berdasarkan timingnya, waktunya, ada wakaf mu'abbad, ada wakaf mu'aqqad. Kemudian kalau dilihat dari segi penggunaan, ada ubashir atau dati, ada mistismari. Kalau ubashir itu manfaatnya bisa langsung digunakan. Kalau mistismari ini adalah pemberian modal atau penanaman modal dalam produksi barang-barang atau pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun. Demikianlah saudara sekalian, perkuliahan hukum wakaf yang berkaitan dengan objek wakaf. Pertama dalam perspektif hukum Islam, yang kedua dalam perspektif peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pelaksananya.
Jadi baik itu undang-undang atau PP itu adalah merupakan fikih Indonesia, karena itu adalah merupakan produk ijtihad ulama Indonesia. Banyak sekali undang-undang yang diproduk oleh ulama Indonesia, baik undang-undang zakat nomor 23, wakaf, undang-undang perkawinan, itu semuanya adalah namanya fikih Indonesia. Begitu saudara sekalian, saya minta agar saudara sekalian, karena kuliah hukum wakaf, saya minta saudara sekalian sering-sering berinteraksi baik dengan Al-Quran, dengan hadis, kemudian dengan fikih Islam, ya, maupun dengan fikih Indonesia. Saya kira cukup pertemuan yang kelima ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterima, dan saya minta untuk dipertajam kembali, ya, dipertajam kembali dengan membaca apa yang saya sampaikan tadi, atau membaca dalam buku-buku referen yang berkaitan dengan hukum wakaf. Saudara sekalian, marilah perkuliahan pada pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum